Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa khulafai sadatina Abi Bakr Siddiq wa Umar Utsman wa ali wa ashabi radhiyallahu anhum wa ila hadrati arwahihim qazir rahimallahu ta'ala wa ila hadrati arwahihim qazir muslimin bin mukhlasin rahimallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM beserta staf dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati Dewan Syariah beserta jajaran-jajarannya. Kemudian juga yang saya hormati pengatur acara. Dan juga agak ketinggalan kepada para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid Jamiat Taqwa Sawangan Elok yang tidak saya sebutkan satu persatunya. InsyaAllah tidak mengurangi rasa takzim dan takrim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan sebagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala, salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan taklim sampai memasuki waktu isyraq. Satu harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima rangkaian ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beserta salam, semoga selamat tercurahkan junjungan Adam Nabi Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema yaitu keajaiban hati. Di dalam bahasa Arab hati ini disebut dengan qalb, qalbun. Bagaimana pandangan ulama tentang hati ini? Mari kita lihat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraki jali al-qulub wal khawatir. Segala puji bagi Allah, di mana hati akan merasa bingung tanpa menemukan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini ketika tidak diisi dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati tersebut akan menjadi bingung dan akan menjadi gelisah. Wa tadhasu fi mabadi asyraqi anwari al-ahdasu wal nawadir. Dan juga makhluk akan bingung pada permulaan bercahayanya
cahaya hati dalam dirinya. Manusia ini tidak akan terlepas daripada hatinya. Ketika hati kita tidak diisi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan bingung, akan gelisah, sehingga hidup kita pun akan menjadi gelisah. Tapi ketika hati ini sudah mulai tersinar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, itu pun hati kita ini akan menjadi bingung. Kenapa? Karena ketika hati sudah bercahaya, maka kehidupan kita ini akan beda daripada kehidupan sebelumnya. Contohnya, Pak, kalau misalkan hati kita sudah bercahaya, maka tidak ada namanya perkara tersebut ini, satu perkara ini terhijab, nggak ada. Semua akan nampak semuanya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW, tidak ada yang akan nampak di hadapan Rasulullah. Rasulullah menerangkan tentang surga, beliau langsung melihat surga. Ini kenapa? Karena hati sudah bercahaya. Awal-awalnya manusia gelap hatinya, maka hidupnya nih sesuatu yang gaib tidak nampak dalam dirinya. Dia bingung juga. Kemudian awalnya dia juga masuknya cahaya daripada hati tersebut ini, dia juga akan bingung. Kenapa? Karena keadaan dia beda daripada sebelumnya. Al-Muttali ala khafayatis sarair, dialah Allah, zat yang melihat kepada perkara-perkara yang rahasia. Dari sekian orang yang ada di sini, maka hatinya ini ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. 1 orang, 2 orang, sampai 10 orang ini hatinya selalu di dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersitan hati kita ini akan nampak sebagaimana kita melihat pemandangan pada tanggal 14 itu bulan purnama. Nampak semuanya. Bersitan hati, detakan daripada hati semuanya per detik ini ada di dalam penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Kontrol Allah Subhanahu wa taala terhadap hati itu sendiri. Al-alimu bimaknunatil dhamair, dan dialah zat yang mengetahui dengan perkara-perkara yang tersimpan. Al-mustagni fi tadbiri mamlakatihi anil musyawwari wal mawazir. Dialah Allah, zat yang dia tidak butuh di dalam mengatur kehidupan ini untuk bermusyawarah. Enggak perlu Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana meninggikan langit, bagaimana menjalankan matahari dari timur ke barat, bagaimana menurunkan hujan, bagaimana menghentikan daripada hujan. Seluruh kehidupan daripada dunia ini ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mengaturnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bermusyawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk sedikit pun dalam pengaturan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkurang kehebatannya, tidak akan terkurang keagungannya ketika manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan diri kita, Pak. Kita ini akan menjadi terhormat ketika banyak pengikutnya. Kalau misalkan seorang ulama banyak santrinya, maka akan ada efek daripada yang lain. Kenapa? Karena manusia ini ada butuh pada makhluk yang lainnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala al-mustaghni. Allah tidak butuh di dalam mengatur kehidupan dunia ini, mematikan, menghidupkan manusia ini kepada pembantu satu pun enggak butuh. Karena enggak butuhnya Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya ketika manusia ini dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seluruh manusia juga
Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan siangnya dengan puasa, malamnya dengan tahajud. Dia tidak tidur, tidak makan. Terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan bisa menambah kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak butuh terhadap makhluk sedikit pun. Muqallibul qulub, dialah zat yang membalik-balikan hati. Ini Pak, hati ini lihat. Sering kita diajarkan oleh guru-guru kita, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Kenapa? Karena hati ini akan berputar-putar. Karena hati ini seperti wadah. Ini ada gelas. Gelas ini ketika ada air, maka hilang perkara yang lain. Kemudian ketika tumpahkan air, maka akan masuk perkara yang lain. Maka hati ini wadah, dan wadah ini tidak akan bisa kosong, akan terisi terus. Kita buang, udara masuk. Terus tidak akan bisa hati ini, kalau misalkan orang gak ikhlas, maka akan ada ria. Orang hilang riak, maka anak ada ikhlas. Orang kalau nggak baik, dia akan jahat. Dia kalau jahat, dia nggak baik. Kenapa? Karena hati ini adalah wadah, dan wadah ini tidak akan sepi daripada isi. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami dalam agama Engkau. Kenapa? Hati ini berputar cepat. Satu kali perputaran ini, kalau misalkan kita lihat ini, maka detakan daripada jantung kita ini adalah setiap orang ini ada sekitar untuk orang dewasa 20 kali per menit. 20 kali per menit. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, maka pergerakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan senang, dia akan susah, dia akan menjadi baik, dia akan menjadi jahat. Ini pergerakannya ini adalah pergerakan bukan per jam, tetapi di dalam per menit ini sekitar 20 kali. Coba bagaimana Pak? Pergerakan hati ini adalah bisa dalam 1 menit ini adalah ada sekitar 20. Kalau misalkan 20 dalam 1 jam, berarti ada 120. Kalau dalam 1 hari 1 malam ada berapa? Dalam 1 menit, maaf. Dalam 1 menit ini ada 20. Kalau dalam 1 jam berarti 1200. Maka karena Ibnu adalah pergerakan takdir manusia ini adalah berdasarkan itu. Bagaimana 1200 takdir dalam 1 jam. Maka Allah bolak-balikan hati manusia ini. Supaya apa? Supaya kita tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membalik-balikan hati manusia. Wa ghaffaruz dzunub, dan dialah zat yang mengampuni dosa-dosa manusia. Wa sattarul uyub, dan dialah zat yang menutupi aib-aib manusia. Maka ini yang mulia, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi yang ada adalah Allah tutupi daripada aib-aib dirinya. Seorang anak, dia bangga kepada orang tuanya, bukan orang tuanya yang hebat, tapi Allah tutupi aib orang tuanya di hadapan anak-anaknya. Seorang pemimpin akan menjadi hebat, bukan dia yang hebat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tutupi daripada aib-aibnya, sehingga yang nampak adalah kebaikan-kebaikannya. Seorang suami akan nampak kebaikannya di hadapan istrinya, bukan hebatnya suami, bukan, tetapi Allah yang menjaga, yang menutupi daripada aib-aib suaminya, sehingga yang nampak di hadapan istrinya adalah kebaikan-kebaikannya. Wasatarul uyub, dialah zat yang menutupi daripada hati daripada aib-aib manusia.
andaikan Allah subhanahu bukakan aib diri kita, maka semua akan menjauh dari diri kita. Sehingga sering disampaikan oleh guru saya ini, andaikan kalian tahu tentang betapa busuknya hati saya, maka tidak akan ada orang yang akan nyantri di sini, nggak bakalan ada. Tapi kenapa orang-orang berduyun-duyun datang ke sini? Di mana Pak? Masya Allah, ini pondok yang kami atau yang saya tinggali sama dengan Ustadz Fakih di sini, yaitu di Magelang ini. Ada santrinya yang dari Kamboja, dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia. Kalau Indonesia semua provinsi ada. Kenapa demikian misalnya? Karena beliau sampaikan Allah subhanahu tutup aib saya. Aib saya ditutup oleh Allah subhanahu. Maka jangan ada merasa diri kita ini hebat. Bukan diri kita hebat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang tutupi aib-aib kita. Wa farijal kurub, dan dialah zat yang menghilangkan sejak kala kesusahan. Kesusahan yang datang pada diri kita bukan dengan akal kita selesainya masalah, tetapi dialah zat yang menghilangkan kesusahan, Allah subhanahu wa ta'ala. Otak kita sudah nggak bisa, Pak. Masya Allah. Wassalatu ala sayyidil mursalin, dan salawat semoga selamanya tercurah kepada junjungan Nabi al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fasyarful insani wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnabil khalqi bistidadihi li ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan manusia, keutamaan manusia, yang dengan keutamaan tersebut manusia bisa unggul dengan sejumlah daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Manusia ini telah dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa menjadi manusia adalah makhluk terbaik, makhluk termulia, makhluk teragung. Bagaimana ketika perjalanan Isra Mi'raj ini, inilah yang membuktikan manusia lebih hebat daripada yang lainnya. Malaikat Jibril yang disebut dengan malaikat yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa sampai Sidratul Muntaha, tetapi baginda Rasulullah SAW beliau bisa tembus ke sana. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan manusia. Bistidadihi li ma'rifatillahi ta'ala, akan tetapi manusia ini akan agung dengan apa? Dengan makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tolak ukurnya manusia ini akan mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh mana dia makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang makannya tiap hari makanan yang bergizi, kalau enggak makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bukanlah orang yang mulia. Orang yang mulia ini standarnya adalah sejauh mana dia makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu. Makrifat ini ketika di dunia adalah kebagusannya dan kesempurnaan manusia. Manusia akan sempurna ketika dia makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirat, dan di akhirat, zukhruhu, simpanannya manusia. Kekayaan manusia yang tersimpan untuk akhirat adalah dia ketika ada makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ista'adda li ma'rifati biqalbihi, dan sesungguhnya manusia bisa mempersiapkan untuk makrifat kepada Allah biqalbihi, dengan hatinya. Orang tidak akan bisa makrifat, tidak akan bisa kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Kenapa? Alat untuk kita makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqalbihi, dengan hatinya. La bijarihati min jawarihi, bukan dengan satu anggota daripada anggota tubuhnya. Tidak bisa, Pak.
Orang dia akan ma'rifat kepada Allah Subhanahu tidak bisa dengan lisan. Orang dia bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu tidak bisa dengan tangan. Orang ma'rifat kepada Allah tidak bisa dengan mata. Orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu tidak bisa dengan telinga. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan bisa dengan hati. Alat untuk ma'rifat kepada Allah adalah hati. Fal qalbu huwa al-alimu billah. Hati inilah yang dia tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-mutaqarribu ila Allah, dan hati inilah dia yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa dekat dengan anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang hanya akan bisa dekat kepada Allah dengan hatinya. Maka dalam hadis banyak, Pak, barang siapa yang dia melaksanakan sholat, akan tetapi sholatnya tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, bukan dia tambah dekat, malah dia tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya. Jasa dia sholat, dia angkat kedua tangannya, lisannya dia baca Fatihah, matanya dia tertunduk, tetapi hatinya kosong daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa dekat dengan Allah. Yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang ini telah memperbaiki daripada hatinya. Wa huwa al-mutaqarribu ila Allah. Hati inilah dia yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-amilu lillah, dan hatilah dia yang akan beramal karena Allah. Ikhlas. Ikhlas ini al-amilu billah. Dia akan beramal kepada al-aminulillah, dia yang akan dia beramal kepada Allah. Ikhlas ini tidak akan bisa dengan lisan, ikhlas ini tidak bisa dengan tangan, ikhlas ini tidak bisa dengan anggota tubuh kita, tapi ikhlas hanya akan terjadi dengan hati. Al-amilu lillah, dialah yang akan beramal karena Allah. Hati. Maka tidak bisa dikatakan, Pak, orang dia yang dia mengatakan saya telah ikhlas, hatinya lisannya dia mengatakan saya ikhlas, saya sumbang ini ikhlas. Ini standarnya, bukan lisan. Standarnya adalah hati. Karena lisan tidak akan bisa al-aminulillah. Yang akan bisa al-aminulillah, beramal karena Allah, adalah hati. Makanya orang walaupun dalam sedekah dizahirkan, dibicarakan atau nggak disebutkan, ini bukan standar keikhlasan. Standar keikhlasan adalah hati. Lisan ini tidak bisa untuk dekat dengan Allah, untuk al-aminulillah. Yang al-aminulillah adalah hati. Wa huwa as-sa'ilallah, dan hati dialah yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-mukasyafatu bima indallahi walidayh, dan hati dialah yang bisa mukasyafah dengan apa yang ada di sisi Allah. Ketika sudah bicara hati, Pak, saya sampaikan dari awal tadi, orang yang sudah hatinya nggak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perkara yang gaib. Bagaimana Rasulullah SAW menerangkan tentang neraka? Detail beliau terangkan. Kenapa Rasulullah bisa melihat dengan basirohnya? Kenapa basirah bisa melihat? Hatinya sudah bersih, maka tidak ada yang gaib di hadapan Rasulullah. Satu ketika baginda Rasulullah SAW berjalan, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kamu ini orang yang sedang meninggal sedang di apa? Enggak tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia ketika buang air kecilnya enggak bersih. Orang yang meninggal sesuatu yang gaib. Tetapi ketika hati telah benar, telah bersih, maka Rasulullah bisa melihat perkara yang gaib tersebut. Langsung terlihat oleh Rasulullah SAW, ada orang yang diazab.
Maka ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang apa saja yang gaib itu nampak di hadapannya. Kenapa? Hatinya sudah benar, basirahnya telah hidup. Maka dalam manusia ada dua, Pak. Ada basar, ada basirah. Basar ini pandangan mata kita ini. Kita bisa basar ini, dengan basar kita bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana kuning, mana merah. Ini basar kita. Dengan basirah kita ketika sudah hidup, maka Allah Subhanahu bisa langsung perlihatkan semua perkara yang gak nampak di hadapan orang-orang yang mati daripada basirahnya. Wa huwa al-mukasyafatu billah, dialah orang yang bisa mukasyafah bima indallah, dengan apa yang ada di sisi Allah. Semua ini nampak. Wa innamal jawarihu itba'un wa khadamun wa alatun, dan sesungguhnya anggota tubuh inilah pengikut dan pelayan saja kepada hati. Yastakhdimu al-qalbu, hati akan minta dilayani kepada anggota tubuh kita. Wa yasta'miluha isti'mal al-malik lil abdi, dan hati akan mempergunakan anggota tubuh sebagaimana seorang raja mempergunakan kepada rakyatnya. Saya contohkan, Pak. Saya angkat air, angkat. Air ini tidak akan bisa terangkat kalau hati nggak merintahkan. Pertama, hati akan merintahkan. Tangan pegang, angkat. Maka seluruh pergerakan kehidupan manusia ini adalah pusatnya di hati. Manusia tidak akan bisa berjalan satu langkah ke depan, mundur satu langkah ke belakang kalau tidak ada instruksi daripada hati. Hati inilah yang menjadikan kita bisa bergerak apa saja. Ini hati instruksinya dari anggota tubuh kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, semua ini akan ikut dengan kehendak hati saja. Dia ini hanya pelayan saja. Maka ulama mengatakan wa yasta'miluha isti'malal malik lil abadi, hati akan menggunakan anggota tubuh kita sebagaimana seorang raja menggunakan rakyatnya. Kata pemimpin, laksanakan ini, maka rakyat akan tunduk. Begitupun anggota tubuh kita ini akan melaksanakan semua aktivitas ketika ada instruksi daripada hati. Wastiqdamur ra'i lirra'yah, dan sebagaimana meminta dilayaninya seorang pemimpin kepada rakyatnya. Fal qalmuhu ala maqbulu indallah, maka hati dialah yang diterima di sisi Allah. Idza sallama min ghairillah, ketika hati telah selamat dari selain Allah. Kita ini akan bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita selamat. Hati kita hilang daripada penyakit-penyakit hati. Hati kita sudah bersih daripada takabur. Hati kita telah bersih daripada ujub. Hati kita telah bersih daripada riya dan semua penyakit-penyakit hati. Baru Allah akan terima. Wa huwa al-mahjubu anillah, dan hati akan dihijab dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sara mustaghriqan bi ghairillah, ketika hati telah tenggelam dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-mutalabu, dan hatilah yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-mukhatabu, dan hatilah tersebut yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yas'alu bil qarbi min Allah, dan hatilah dia yang bisa membantu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayuflihu idza zakahu, maka seorang akan sukses ketika dia telah membersihkan daripada hatinya. Wa huwa alladhi khaybu yashki idza danasahu, dan seorang ini akan celaka ketika dia mengotori hatinya. Standarnya hati, Pak. Maka Rasulullah SAW sampaikan,
Ala inna fil jasad mudghah. Fa idza saluhat saluha jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ketahuilah semuanya di dalam manusia, di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Maka apabila darah tersebut ini bagus, maka akan bagus seluruh anggota tubuhnya. Dan ketika rusak daripada segumpal darah tersebut, maka akan rusak semuanya. Ala wahiyal qalb, dialah hati. Wa huwa al-muti'u bil haqiqati ilallahi ta'ala, dan hatilah dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikinya, secara hakikatnya. Kita bisa melaksanakan sholat. Ini adalah menunjukkan kualitas hati. Kita bisa baca Al-Quran. Inilah menunjukkan kualitas hati kita. Kita bisa melaksanakan puasa. Ini menunjukkan kualitas hati kita. Wa innamal ladzi yantashal jawarihi minal ibadati anwaruhu, dan sesungguhnya yang tersebar pada anggota tubuh daripada ibadah ini adalah cahaya hatinya. Masya Allah. Anggota tubuh ini bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengaruh cahaya hati. Asarnya daripada hati telah menjadi bercahaya, maka hati tersebut ini akan mentransfer cahaya tersebut ke seluruh anggota tubuh kita, sehingga anggota tubuh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah tahu bagaimana hebatnya hati ini, maka usaha hati harus lebih daripada usaha zahiriyah. Pengaruh hati ini luar biasa. Maka kalau misalkan kita melihat orang ini, oh ini bagus nggak hatinya, mudah saja Pak. Anggota tubuhnya tergerak kepada kebaikan atau kejahatan. Karena seorang tidak akan bisa melaksanakan satu ibadah pun kalau enggak ada instruksi daripada hati. Nah, kenapa instruksi hati ini melaksanakan untuk beribadah? Karena di sana berarti hati sudah mulai bercahaya. Cahaya yang sedikit maka akan bisa memberikan gerakan yang positif kepada tubuh kita. Wa huwa al-asy al-mutaraddi 'ala Allah wa inna ma sari ila al-'adai min al-bashi atharuhu, dan sesungguhnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini terjadi. Kenapa? Karena asar pengaruh daripada hati. Kita ini melaksanakan maksiat, mata enggak terjaga, lisan enggak terjaga, telinga enggak terjaga, ini adalah menunjukkan gelapnya hati kita. Karena gelapnya hati akan mentransfer kepada seluruh anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Cahaya hati akan mentransfer kepada tubuh kita untuk taat kepada Allah. Wa bi'idlamihi wastinarihi tadharu masinad dhahiri wa masahi idza, dan dengan gelapnya hati dan bercahayanya hati akan nampak bagus zahir dan jeleknya zahir kita. Zahir kita bagus menunjukkan hati kita bagus. Zahir kita jelek menunjukkan hati kita jelek. Makanya dalam hadis, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu lisanu hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba tidak akan bisa lurus kecuali lisannya lurus, dan lisan ini tidak akan lurus kecuali hatinya lurus. Maka hadirin yang mulia, kalau kita pengen melihat kualitas seseorang di dalam kehidupan, apakah hatinya benar atau enggak, maka lihat zahiriyahnya. Karena zahiriyah ini adalah pantulan yang disebabkan oleh hati. Ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiriyahnya menunjukkan cahaya hati sudah mulai bersinar. Tetapi ketika anggota tubuhnya ini dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan adanya kegelapan di dalam hatinya. Id kullu inain yantahu bima fi, karena setiap wadah akan menumpahkan dengan apa yang ada di dalamnya.
Ini saya air. Ketika saya tumpahkan, maka ini adalah yang tertumpah adalah air. Ketika daripada wadah ini diisi dengan kopi, kemudian kita tumpahkan, yang tertumpah adalah kopi. Kemudian kita isi dengan Coca-Cola, kita tumpahkan, maka tertumpah adalah Coca-Cola. Maka begitupun daripada hati. Hati ini akan menumpahkan sesuai dengan apa yang ada isinya. Ketika hati bagus, maka akan keluar dalam anggota tubuh kita, tertumpah dalam tubuh kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi idza rafal insan faqad arafa nafsuhu, dan hati karena ketika manusia mengenalnya maka dia telah mengenal dirinya. Ini yang sering ini disampaikan ini Pak. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, ini bukanlah hadis. Tapi ini adalah perkataan ulama daripada Abdullah Al-Maqi. Tapi kadang-kadang sering mengatakan ini hadis, ini bukan. Ini ulama katakan orang yang tidak akan mengenal hatinya maka dia tidak akan mengenal dirinya. Wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, orang yang dia mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kenal dulu daripada hati. Hati ini Masya Allah Pak. Jadi kalau pembahasan ini tentang masalah ajibul qulub ini Pak, maka ada sekan wala ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan Allah Masya Allah menjalankan kehidupan manusia ini, ada semuanya dalam tubuh kita ini. Maka Imam Ghazali ini Pak dikupas tuntas, Masya Allah. Maka yang harus kita perbuat sekarang ini, karena begitu besarnya pengaruh hati terhadap anggota tubuh kita, maka makanan hati ini harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Saya kemarin ini ditanya, ini kan hati ini begitu hebat. Hati ini Pak aslinya bagus, tapi kenapa jadi jelek? Maka dalam bahasa disebut latifah Pak. Orang ini manusia ada latifah. Latifah itu satu, kalau misalkan kita sebut bahwa latifah ini adalah satu sifat di dalam hati, dan semua orang ini Allah berikan latifah tersebut. Contoh Pak, setiap orang ketika ditanya siapa yang menciptakan dunia, maka Allah jawabannya Allah. Semua orang kafir kan mengatakan Allah, semuanya kan mengatakan demikian. Tapi kenapa kok orang ini hatinya asalnya bagus jadi jelek? Karena Allah buat bukan hanya hati saja, ada hati Pak, ada ruh, kemudian ada nafas, ada nafsu, kemudian ada akal. Nah ini hati ini akan menjadi jelek ketika sudah ada nafsu kita. Aslinya hati ini bagus. Contohnya seperti ini Pak. Hati akan mengatakan bahwa sholat ini lebih bagus daripada tidur. Semua orang ketika ditanya bagus sholat, bagus tidur, semua akan mengatakan bagus sholat. Kenapa kok banyak orang yang nggak bangun tidur, nggak melaksanakan sholat? Kok bisa? Hatinya mengatakan bahwa sholat lebih bagus daripada tidur. Tapi kenapa banyak orang yang tidur daripada yang sholat? Kenapa? Karena di sana sudah masuk yang namanya nafsu. Orang kita katakan sholat di masjid dengan di rumah bagus yang mana? Semua mengatakan bagus di masjid. Tapi kenapa banyak di rumah? Kenapa? Karena di sana ada peran nafsu. Maka yang namanya hati Pak, aslinya semuanya bagus. Cuman ada nanti hijab hati yang menjadikan diri kita menjadi jelek. Banyak daripada hijab hati ini. Andaikan semua hijab sudah hilang, Masya Allah Pak, orang ini sudah tidak mengenal lagi namanya lemas dalam ibadah, sudah nggak mau lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan bahwa manusia ini akan bisa kenal dengan Allah ketika dia kenal dengan dirinya, dan orang akan kenal dirinya ketika dia kenal dengan hatinya. Maka usaha hati harus benar-benar diusahakan dengan cara apa? Makanan hati bukanlah makanan zohiriyah, tapi makanan batiniah. Insya Allah Pak ya, sudah masuk waktu isyraq. Untuk selanjutnya dengan season pertanyaan insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Apa yang telah disampaikan tadi
supaya semangat. Saya kasih pantun lagi ini, Mas. Coba. Belum. Biar ada ngantuk. Sholat ke masjid membawa sajadah. Pulang sholat makan roti. Mumpung masih hidup banyakin ibadah sebelum kita menghadap ilahi Robi. Apa yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi sudah gamblang, mantap. Tapi saya lihat jamaah di sini kalau yang kurang paham dan kurang jelas silakan bertanya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan acungkan tangan, saya akan mendekat. Silakan. Oh, karena udah ada Pak Zikirman, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa yang nampak ini merupakan cerminan daripada hati. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang munafik yang berpura-pura yang nampak itu sebenarnya nggak sama dengan hatinya gitu. Jadi seolah-olah bukan merupakan cerminan daripada hatinya. Makasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Orang munafik ini Pak Ustadz. Iya. Jadi kita masuk dalam pembahasan gini Pak ya. Cerminan itu tadi dikatakan bahwa anggota tubuh kita ini merupakan cerminan daripada hati kita. Ketika kapan Pak? Ketika memang dalam keadaan yang sebenarnya. Maksudnya begini, orang munafik ini dia sudah masuk di dalam penyakit hati, ya, dengan penyakit hatinya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang, coba kita kategori dulu gini Pak ya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan akidah dulu ya. Ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang fasik, ada orang kafir. Ya, ada orang kafir. Nah kemudian kalau orang mukmin gimana? Ini orang mukmin yang antara hati lurus ya, hatinya benar. Kalau orang mukmin ya, kemudian lisannya benar, anggota tubuhnya benar. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan orang fasik. Orang fasik ini Pak, yang pertama hatinya benar, ya. Kemudian yang kedua lisannya benar, cuma anggota tubuhnya nggak benar. Anggota tubuhnya nggak benar kan? Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik ini ada yang pertama hatinya nggak benar. Kalau orang munafik hatinya nggak benar, kemudian lisannya benar, anggota tubuhnya benar. Kemudian ada orang kafir. Orang kafir itu hatinya nggak benar, kemudian lisannya nggak benar, perbuatannya, anggota tubuhnya nggak benar. Dan maka dari empat ini tentunya ada yang mempengaruhinya, ya. Makanya dalam tadi itu emang dalam hati inilah cermin, anggota tubuh kita cerminan hati. Pada dasarnya seperti itu. Akan tetapi hukumnya dengan munafik ini bukan di dalam masalah cerminan itunya, di dalam masalah bab yang kedua tadi yang mengatakan bahwa Allah hanya akan menerima dengan orang yang ikhlas. Pembahasannya di sininya. Secara umum anggota tubuh kita ini menunjukkan kualitas hati kita. Secara umum seperti itu. Tapi apakah kualitas ini tersebut ini akan menjadikan benar-benar kualitas tersebut? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada pembahasan tadi lagi bahwa apa? Al-maqbulu ilallah. Al-huwa al-qalb huwa al-maqbulu ilallah. Hati inilah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatannya dia sama dengan ini, apakah menunjukkan kualitas hatinya bagus? Pada dasarnya kalau misalkan kualitas geraknya dia
Yang dimaksud dengan ini adalah geraknya dia melaksanakan sholat, geraknya hati. Tapi apakah hatinya tersebut masih menunjukkan kebagusan dalam amalnya? Ini belum tentu, karena pembahasan yang lain. Ya, ulangi lagi. Gelapnya hati akan menjadikan anggota tubuh kita maksiat. Cahayanya hati akan menjadikan tubuh kita menjadi taat. Ini dalam satu sisi seperti itu. Tapi apakah ini akan menunjukkan kualitas hatinya? Ini belum tentu. Kenapa? Karena dalam pembahasan hati bukan hanya saja masalah dia, energi dia untuk melaksanakan zahiriyahnya, tetapi masih ada pembahasan yang lain. Tadi al-maqbulu ilallah, yang akan diterima di sana adalah hati. Ikhlasnya nggak masuk di dalam orang munafik ini. Ikhlasnya nggak ada. Kemudian ujubnya juga masih ada. Nah, seperti sekarang gini aja kita, Pak. Sholat kita misalkan kita sholat. Nah, kemudian setelah sholat kita ini, ya, apakah menunjukkan kebaikan? Dalam satu sisi kebaikan. Apakah kebaikan tersebut saya terima? Oh, belum tentu. Kenapa? Karena ada bab yang lain lagi. Masalah ikhlas, masalah yang lain. Dan juga kita harus mengetahui bahwa munafik ini ada dua, Pak. Munafik ini ada dua. Yang pertama adalah munafik akidah, yang kedua munafik amal. Yang banyaknya sekarang ini adalah munafik amal. Contoh, Pak, dalam hadis kan, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Orang munafik ini ketika dia bicara, dia dusta. Ketika dia diberikan amanah, dia khianat. Ketika idza haddasa wa idza wa'ada, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Nah, ini adalah munafik amal. Sekarang gini, Pak. Ada orang bohong, yakin di dalam hatinya Allah Tuhan saya, Rasulullah ini termasuk Nabi saya. Apakah ini munafik? Ini tanda orang munafik, dia berdusta. Cuman ini munafik amal. Yang bahaya ini adalah munafik akidah. Kalau munafik akidah ini, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan di mulutnya saja. Di dalam hatinya ini tidak, Pak. Ini munafik akidah. Dia di hadapan Rasulullah baik banget, di luar dari Rasulullah pada hatinya membenci. Ini termasuk munafik akidah. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi memang dalam satu sisi bahwa cahaya hati akan nampak. Apakah tapi cahaya tersebut sempurna dengan tidaknya, yaitu tergantung hati kita bersih atau enggaknya. Sudah, Pak? Kalau sudah, kita masuk ke selanjutnya doa. Ya. Sudah ya, Pak? Ya. Sudah ya, Pak? Ya. Baiklah, Ustaz, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penutup doa. Silakan ditutup dengan doa, Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul ya sayyidina rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha salaqayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Amin.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. صلى الله